Bab 62, Cyber Attack. Mungkin saking sibuknya menghadapi masalah demi masalah yang terus digencarkan oleh pihak Ibra. Hingga beberapa hari Ramon masih belum menyadari, kalau mantan istrinya sekarang berada di bawah perlindungan musuhnya. Bahkan, Rani juga telah membongkar A*B perselingkuh H*nya dengan Inara yang sampai melahirkan anak H*R*M juga membuat papanya stroke. Terlebih fakta kematian bunuh D*R anaknya yang depresi, karena memergoki perselingkuh H*N mereka dan malah disekap di rumah. Entah akan seheboh apa jika sampai sek-NL itu terungkap ke publik. Mengelak juga tidak mungkin. Ibra sudah mengantongi bukti rekaman video dan foto tak senonoh mereka, hasil tes DNA, dan kesaksian mantan istrinya. Hanya tinggal menunggu waktu untuk melepas sek-NL itu. Apa sebenarnya yang membuat Ramon blingsatan selama 2 hari ini? Tak bukan karena sejak kemarin sistem komputer perusahaannya berhasil dibobol oleh Nares. Beberapa data penting berhasil mereka curi, lalu dihancurkan. Sampai di hari kedua pun pihak Ramon belum bisa memulihkan sistem mereka yang error. Perusahaan lumpuh total. Bisa dibayangkan sepanik apa dia sekarang. Belum lagi angka kerugian yang sudah pasti tak terhitung jumlahnya. Kalaupun nanti bisa kembali normal, Grand Global juga telah kehilangan data-data penting yang akan berimbas fatal. Dari kemarin saja harga saham mereka anjlok. Itu belum termasuk uang perusahaan di bank yang sudah Nares gasak. Bagaimana Ibra tidak tersenyum puas? Setelah Ramon bersenang-senang menyerang dan tertawa menikmati kehancuran akibat huru-hara yang dia ciptakan di keluarganya. Sekarang giliran Ibra yang duduk manis menonton Ramon menangis darah. Perusahaan hasil rampasannya dari Bagas Gustiawan juga hancur berantakan. Itu bahkan baru permulaan dari pembalasan Ibra. Masih banyak yang akan dia hancurkan sampai Ramon kehilangan segalanya, baru kemudian membantainya. Ramon meski cukup kuat pengaruhnya di dunia hitam karena punya banyak kroni, tapi sebagai pemain lama harusnya tahu siapa Ibra. Dia terlalu senang sempat bisa membuat Ibra kalang kabut menghadapi kekacauan di keluarganya. Ramon tidak paham, itu hanya karena dia yang licik main belakang. Sekarang keadaan sudah berbalik, dan beginilah jadinya, ganti dia yang dibuat jatuh bangun. Andai saja dia tahu, rencana gila apa yang sudah Ibra persiapkan untuk membalasnya. Bos, sapa JJ yang muncul di pintu setelah mengetuknya. Bisa bicara sebentar, saya ada hal yang mau disampaikan. Tentu saja, duduk. Jingga meninggalkan laptopnya, lalu beralih ke sofa menerima JJ. Kebetulan, karena sebenarnya dia juga mau mencari waktu bicara dengan pacar Jack ini. Namun, JJ kemudian malah terlihat ragu. Dia tampak gusar dengan tangan saling taut. Sementara Jingga juga diam menunggunya bicara. Ada apa? Kamu baik-baik saja, kan? Aku lihat akhir-akhir ini kondisimu tidak begitu fit. Tanya Jingga mengkhawatirkan kondisi salah satu orang kepercayaannya ini. Apakah karena itu juga, sekarang saya tidak pernah ditugaskan keluar? JJ balik bertanya. Sepertinya itu yang membuatnya datang ke ruangan bosnya. Iya, tapi tidak juga. Maksudku tidak sepenuhnya seperti dugaanmu itu. Kamu sendiri tahu sejak kisruh masalah Kila dan Mars, juga kemunculan Ramon, aku jadi kesulitan membagi waktu. Banyak urusan di luar yang harus aku selesaikan sendiri. Sementara Mirror juga tidak mungkin dibiarkan tanpa pengawasan, karena tempat ini jadi salah satu sasaran mereka. Meski ada Biru, tapi aku belum sepenuhnya bisa mempercayakan tanggung jawab ini ke dia. Aku lihat kondisimu juga tidak begitu fit. Setidaknya di sini jauh lebih aman, daripada ikut dengan kami tawuran di luar, jelas Jingga dengan tatapan lekatnya. Maaf, kalau akhir-akhir ini karena kondisi saya yang tidak begitu fit, jadi menghambat yang lainnya. Saya juga tidak bisa mendampingi bos di luar, ucap JJ seperti menghindar tidak berani membalas tatapan bosnya. Jingga diam seperti menimbang sesuatu. Lebih tepatnya tentang kecurigaan Biru soal kemungkinan JJ hamil. Sekarang dia jadi serba salah. Mau tanya langsung, itu bukan ranahnya meski dia adalah bos. Tapi, jika beneran JJ ternyata H*M*L dan masih tetap bekerja,
kalau sampai terjadi sesuatu juga jadi tanggung jawabnya. Mengingat pekerjaan mereka bergelut dengan bahaya. Nyawa taruhannya. Iya, bos, sahutnya mendongak. Sedikit gelagapan melihat tatapan menelisik mata tajam di hadapannya. Kamu tidak ada sesuatu yang ingin disampaikan? Tanya Jingga berharap JJ mau lebih dulu jujur. Tidak, gelengnya. Tadi saya kesini hanya ingin tahu soal itu. Bagaimana kondisi tubuhmu, hanya kamu sendiri yang tahu. Kalau sekiranya kamu memang merasa kurang sehat dan butuh istirahat. Tidak apa-apa libur. Bahkan, jika kamu ingin break dulu sampai kondisimu pulih pun tak masalah. Aku justru akan merasa bersalah, kalau sampai terjadi sesuatu ke kalian. Tahu sendiri kan, setiap detik kita berdampingan dengan bahaya. Jadi, bagaimana kalau kamu istirahat saja dulu sampai kondisimu benar-benar kembali fit? Tawar Jingga, tapi malah JJ langsung menggeleng. Akhir-akhir ini asam lambung saya sering kambuh. Kondisi kita sedang kisruh. Mana mungkin saya malah istirahat? Enggak usah. Saya baik-baik saja kok. Tidak apa-apa juga kalau cuma ditugaskan di mirror. Yakin, tidak perlu istirahat? Tanya Jingga memastikan lagi keputusan JJ. Kalau tetap bersikeras, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lia, yakin, angguknya. Jack memangnya tidak melarangmu. Terus kerja dengan kondisimu yang seperti sekarang. Lontar Jingga membuat JJ gelagapan tiba-tiba disinggung soal Jack. Maksudnya apa? Sahutnya salah tingkah dengan wajah canggung. Jingga hanya menggeleng. Tidak enak hati melihatnya kurang nyaman. Padahal dia benar-benar mengkhawatirkan kondisi JJ. Masalahnya sampai sekarang keduanya masih menutupi hubungan mereka. Jadi Jingga juga tidak ingin dikira terlalu masuk ke privasi mereka. Kalau kamu merasa tidak perlu ambil libur, ya terserah. Yang penting jaga kesehatan. Datang padaku kalau memang ada sesuatu yang sekiranya perlu dibicarakan. Iya, angguk JJ. Pintu diketuk. Saat terbuka, Jack masuk bersama Gala dan Max. JJ tampak tegang, apalagi saat Jack duduk di sebelahnya. Padahal biasanya juga santai saja. Atau karena barusan bosnya mulai menyinggung soal Jack, jadinya JJ Riko duduk bareng di sana. Ada apa? Tanya Jack. Enggak, geleng JJ. Max menyusul duduk di samping Jingga. Sementara Gala tampak was-was melihat Jack yang sepertinya sedang tidak baik-baik saja dengan JJ. Bos, ada apa sama JJ? Tanya Jack. Jack, serunya setengah membentak. Jingga, Max, dan Gala hanya diam melihat keduanya saling lempar pandang dengan wajah marah. Ini kali pertama mereka ribut begitu di depan bosnya. JJ itu orangnya tegas, dewasa, dan peka. Entah apa masalahnya sampai bisa ribut dengan Jack yang biasanya juga anteng, tapi baik dan bijak itu. Yuhu, aku bawa cilok kesukaanmu, bosku. Seru Nova dengan suara cemprengnya malah nyelonong masuk begitu saja. Dia bahkan dengan muka sumringah meletakkan satu plastik berisi beberapa kotak cilok. Tapi, sebentar kemudian dia seperti sadar sesuatu setelah melihat muka masam Jack dan JJ. Aku hanya sedang menanyakan apakah kondisinya sudah membaik. Kalau belum, aku menyarankannya untuk istirahat dulu sampai benar-benar fit lagi. Tapi, dia bilang tidak perlu. Jingga menjawab pertanyaan Jack. Nanti saya carikan penggantinya. Biar JJ bisa cuti dulu sementara ini. Karena kondisinya memang sedang tidak begitu memungkinkan untuk terus bekerja, ucap Jack malah makin membuat JJ meradang. Punya hak apa kamu mengaturku? Aku akan tetap bekerja, karena memang merasa masih mampu. Jangan ikut campur urusanku. Serunya ketus dengan emosi yang meledak-ledak. Nova saja sampai melongo, karena JJ biasanya paling bisa mengontrol emosi. Tapi, bahkan sekarang tidak peduli di depan bos mereka dan yang lainnya, dia malah bertengkar dengan Jack. Aku tentu saja punya hak mengaturmu, karena yang di... Pelak mata Nova melotot seperti ketemu hantu. Mulutnya mangap lebar saking syok melihat JJ yang tiba-tiba menamparkan Jack. Setelahnya JJ langsung beranjak pergi begitu saja. Maaf, bos, ucap Jack dengan muka kalutnya. Wah,
Untung nggak sampai gelut kayak Hera kalau lagi ngamuk ke Xiom, gumam Nova mengambil sekotak cilok, lalu ngeloyor duduk di pojokan. Aku tidak tahu kalian sedang ada masalah apa. Tapi, kalau kamu merasa JJ memang butuh break dulu sementara ini, bicarakan dengan dia secara baik-baik. Pekerjaan kita penuh resiko. Aku juga tidak mau kalau sampai terjadi apa-apa terhadap kalian, karena keteledoranku yang kurang peka. Paham, ujar Jingga yang kemudian ditanggapi Jack dengan anggukan kepala. Saya ke bawah dulu, pamitnya. Ambil ciloknya buat JJ. Dia juga suka itu. Terima kasih. Jack mengambil satu kotak cilok, lalu bergegas keluar. Tapi, sebelum melangkah dari pintu Jack melongok ke Nova yang tampak. Meler kepedasan. Sudah dibilangin jangan makan terlalu pedas. Nanti asam lambungmu kumat lagi. Tegurnya, makan cilok kalau nggak pedas mana enak, broku. Sahutnya mengusap ingus sambil mendesis dengan bibir bengkak memerah. Jack tertawa terkekeh, lalu menggeleng. Bukan dah, kalau nurut dibilangin. Gumamnya menutup pintu, meninggalkan Nova yang mengernyit bingung. Nda mantannya Jack kali ya. Bolak-balik salah sebut nama. Jangan-jangan pas tidur juga ngelindur panggil mantannya. Makanya JJ sampai semarah itu, terkanya malah ngawur. Sudah habis sekotak sampai bibirnya monyong kepedasan, Nova masih balik dan ambil sekotak lagi. Maklum, kecil gitu perutnya kayak karet. Paling doyan makan, sampai membuat yang lain gedek melihatnya ngunyah terus. Mau cilok? Gak. Tawar Max yang juga mengambil satu kotak untuk Jingga. Enggak, terima kasih. Tadi sama Jack mampir makan dulu dari kantor, gelengnya. Gimana? Sudah mulai bisa adaptasikan sama kerjaan di kantor? Tanya Jingga menemakan ciloknya. Ya, gitu. Gala terkekeh. Gitu gimana? Tidak semudah itu duduk jadi bos. Ya pusing, ya capek. Jawabnya, tukeran yuk. Sesekali mau juga dong jadi bos. Celetuk Nova yang membuat mereka bertiga tertawa. Bayangkan bakal jadi apa perusahaan jika Suminah yang jadi bosnya. Dia yang paling malas mikir dan ogah ribet, bisa-bisanya punya cita-cita jadi bos yang bertanggung jawab akan ribuan nasib pegawainya. Kalau masih kurang, makan lagi tuh. Jangan malah ngelantur ingin jadi bos segala. Sahut Max. Haish. Kulkas mah gitu. Namanya juga impian, kan butuh diperjuangkan. Siapa tahu saja tiba-tiba kejatuhan durian sepohon-pohonnya kayak kamu. Cibirnya membalas olokan Max. Sialan. Dasar Suminah. Gerutu Max tidak bisa berhenti terkekeh. Meletakkan kotak ciloknya yang sudah kosong, Jingga tampak sedikit kepedasan. Max beranjak berdiri mengambil sebotol air dingin dari kulkas, lalu diberikan ke Jingga setelah membuka tutupnya. Beberapa hari ini lebih berhati-hati lagi, Gal. Ramon pasti sudah menduga, kalau serangan cyber yang meretas sistem komputer perusahaannya adalah ulah kita. Dia pasti akan datang melabrak, atau bahkan membalas dengan membawa orang untuk bikin rusuh. Max memperingatkan Gala akan kemungkinan itu. Papa juga sudah menambah orang berjaga di Royal kok, angguknya. Masih tidak menyangka saja, kalau dia sama jahatnya dengan Bram. Bahkan, ke anak kandung sendiri sampai sebiadab itu. Demi selingkuhan dan merebut perusahaan, mengorbankan anaknya. Sekarang hanya dalam hitungan jam, malah dihancurkan tanpa sisa oleh bos besar. Mampus. Nova tampak begitu puas. Ponsel Gala berdering pelan, tapi dia malah mendecih sinis dengan muka malasnya. Mengabaikan panggilan, tanpa berniat mengangkatnya. Melihatnya seperti itu mereka tentu saja paham, pasti dari orang rumah sebelah. Ulat bulu sudah mau mati saking bosan di kerangkeng di rumah. Niatnya mau jadi nyonya bos. Malah jadi istri siri yang tidak diakui. Ngenes enggak, tuh. Nova cekikikan senang. Ponsel Gala kembali berdering. Kali ini dia bahkan langsung menolak panggilan telepon dari nomor Fiona. Tapi, tak lama Pras malah datang mencarinya. Itu, Kila katanya bikin ulah lagi. Dia mengancam mau bunuh D*R*, kalau Gala tidak datang sekarang juga menemuinya. Emaknya panik, karena Kila pegang gunting.
Ucapnya menyampaikan pesan. Pasti karena Gala tidak mengangkat telepon, jadi Fiona menghubungi Pras, asyik. Suruh langsung tancepin tuh gunting kalau memang niat mau bunuh D*R*. Dikira ada yang peduli kali, pakai ngancam-ngancam segala. Nggak tahu saja dia, kita. Sudah nggak sabaran nunggu dia koit. Sahut Nova mengambil kotak ketiga cilok di atas meja. Gala tertawa tergelak, lalu beranjak bangun setelah mematikan ponselnya. Tidak ingin terganggu oleh mereka. Minum yuk, Om. Ajaknya ke calon iparnya itu. Kamu yang bayarin, kan? Gurau Max bangun dari duduknya. Haish, yang punya nightclub saja calon istrimu, masih nggak malu minta dibayarin aku. Adikmu galaknya minta ampun. Masa kamu nggak ngerti? Balasnya lagi. Keduanya tertawa keluar dari sana. Jingga menghela nafas panjang menatap punggung kedua pria dengan suara derai tawa dan saling oloknya itu. Berharap setelah ini hubungan mereka akan semakin akur dan lebih baik lagi. 6 hours later. Bab 63. Gudang diserang. Umur memang bukan tolak ukur kedewasaan. Butuh proses dan ujian yang setiap orang tentu saja tidak sama jalan ceritanya. Itulah yang Gala mulai pahami sekarang, meski tumbuh di tengah keluarga angkat, tapi selama ini dia selalu berlimpah kasih sayang dan terlindungi oleh perlakuan orang tuanya yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya tersakiti. Mungkin karena itu juga sifatnya sedikit kekanakan. Batu sandungan yang membuatnya jatuh tersungkur dan berdarah-darah kali ini, justru membuatnya belajar banyak hal tentang hidup. Dia yang tadinya selalu berharap semua berjalan sempurna, mulai berusaha menerima ketidaksempurnaan dan terus melangkah. Dari kisahnya dengan Jingga, Gala juga mulai sadar kalau belajar melepas adalah salah satu bentuk kekuatan terbesar. Terlempar. Di posisi dipaksa kuat tanpa bisa menghindar, menyadarkannya bahwa dewasa adalah tentang menghadapi. Bukan lari dari masalah. Cara Tuhan mendewasakannya memang luar biasa menyakitkan. Tapi, dia beruntung dikelilingi orang-orang baik yang selalu ada dan mengulurkan tangan merangkulnya saat terlatih. Mulai menerima keberadaan Max dan memperbaiki hubungan mereka yang pernah canggung, adalah hal yang sekarang dia lakukan. Tidak sesulit yang dibayangkan, karena calon iparnya jauh lebih dewasa dari yang dia kira. Bohong kalau dia tidak sakit menerima pernikahan Jingga yang tinggal menghitung hari. Paham? Ternyata seperti inilah yang Jingga juga rasakan saat dia menikahi Kila, meski beda versi ceritanya. Kalau adiknya saja kuat, maka tidak ada alasan dia menghindar karena rasa sakit. Apalagi Max sudah mengalah dengan mengesampingkan ego, merangkul-nya sebagai calon ipar dan sahabat. Sehebat itu pria pilihan Jingga. Masih menarah? Tanya Gala saat Jack masuk ke ruang VIP tempatnya ngobrol dengan Max dan Biru. Angguk Jack menghempaskan tubuh lelahnya. Cek, payah. Masa membujuk pacar yang lagi merajuk saja harus aku ajari dulu. Celoteh Biru kali ini tidak berniat pura-pura tidak tahu hubungan mereka lagi. Tadinya mereka kira Jack akan menyanggah, tapi ternyata tidak. Meski tidak mengiyakan, namun juga tidak menyangkal. Hanya terkekeh menerima gelas minuman yang disodorkan Max. Kalau saja dia memang semudah itu untuk dibujuk, aku tidak akan sepusing ini. Wanita sepe kakakmu, JJ, maupun Nova tidak tertarik dengan bunga atau makan malam romantis seperti para model manja yang selalu menempel ke kamu itu. Balasnya mencibir. Sialan, dikira aku semurahan itu apa? Biru terkekeh melirik abangnya yang mendecih. Masih belum kapok dia digebukin mama. Nanti kalau Jingga sudah benar-benar jengah, bakal diberondolin beneran rambut ulat bulu peliharaanmu. Ulat bulu nggak tuh? Timpal Jack ngakak. Max yang masih anteng bermain dengan gelas minumannya hanya ikut nyengir. Mereka sedang pusing dengan masalahnya sendiri-sendiri. Gala puyeng dengan ulah Kila, ancaman dari Ramon, tanggung jawabnya di kantor, juga usahanya berdamai dengan luka. Biru masih berproses dengan pencarian jati dirinya. Kehidupannya yang glamor. Sebagai fotografer dan selalu dikelilingi godaan model-model cantik. Tapi, di sisi lain juga penikmat darah di dunia hitam mengikuti jejak papa dan kakaknya.
Jack sedang oleng antara mencoba menggenggam bahagianya dan bertahan melindungi orang yang pasti sangat berharga baginya. Kalau tidak mana mungkin merelakan hidupnya yang sebenarnya bergelimang harta dan jadi bodyguard bertaruh nyawa. Sedang dia sendiri meski sedang menuju bahagia, tapi juga berusaha lebih melebarkan sabarnya menunggu Jingga membuka hati untuknya. Tidak gampang menemani orang yang masih berproses move on. Apalagi rivalnya adalah calon ipar sendiri. Beruntung sejauh ini mereka bertiga bisa saling menghargai dan jaga perasaan. Kenapa kamu ngotot ingin JJ break dulu? Jangan bilang karena asam lambung. Kita bukan Ness yang masih bisa kamu begoin. Lontar Max yang sekalinya mangap malah membuat Jack menati gaya. Bukan asam lambung, cuma kembung yang harus nunggu 9 bulan baru ada obatnya. Mulut biru kembali nyinyir sambil cengengesan. Max dan Gala tertawa melihat Jack mendecak sebal, karena tidak diberi celah untuk menghindar dari bahasan soal itu. Pada akhirnya dia memang tidak bisa menutupinya lagi. Tahu, kalau selama ini pun mereka semua sedikit banyak sudah mengendus identitasnya. Terlebih soal hubungannya dengan JJ. Hal yang membuatnya merasa nyaman di tengah mereka, karena bisa menghargai privasi masing-masing bahkan, bosnya sendiri yang pasti sudah menduga tentang kondisi tidak fit JJ. Karena itulah Jingga menawarkan break dulu. Masalahnya JJ yang keras kepala. Padahal sadar apa yang sedang dipertaruhkan. Ya gitu, masalahnya dia ngotot tidak mau mundur. Aku juga tidak paham apa yang di kepalanya. Harusnya sadar yang dipertaruhkan bukan nyawa dia saja. Ucapnya secara tidak langsung membenarkan soal kehamilan JJ. Sudah kamu coba ajak bicara baik-baik. JJ orangnya dewasa dan peka. Dia pasti punya alasan sampai ngotot mau tetap bertahan di sini, meski tahu apa taruhannya, tanya Max. Sudah bolak-balik mengajaknya ngobrol, tapi mentok karena kami memang sama-sama punya hal yang tidak bisa dilepas untuk sekarang ini. Aku paham alasannya. Salahku juga belum bisa memberinya kehidupan yang tenang, jelasnya biarpun masih sulit dicerna oleh mereka, tapi sedikit paham kondisi pelik keduanya. Belum ada rencana mau nikah. Mungkin dengan begitu bisa membuat JJ berpikir banyak tentang kalian dan apa yang harus dia jaga di perutnya, saran Max. Jack menghela nafas kasar, menghabiskan sisa isi di gelasnya hanya dalam sekali teguk. Meringis menyesapi rasa panas pahit yang menjalar di tenggorokannya. Sudah, angguknya. Aku sudah melamarnya, tapi baru bisa menjanjikan itu setelah semua urusanku kali ini selesai. Tinggal sedikit lagi. Justru itulah yang membuatnya bersikeras untuk tetap tinggal. Dia tidak akan pergi selama aku masih di sini. Oke, sampai di titik ini Max sepertinya paham apa yang sedang mereka ributkan. Wajar kalau JJ ngotot bertahan, karena dia tahu betul Jack juga sedang bergelut dengan maut. Sekarang Max malah mulai mencemaskan permasalah yang sama. Jika nantinya Jingga hamil, apakah juga akan sekeras kepala itu? Kalau diminta sementara mundur demi keselamatan bayi mereka. Haish, tanpa sadar dia mendengus dengan otaknya yang tiba-tiba ngelek mikir yang aneh-aneh. Kenapa? Tanya Gala mengernyit. Begitupun Biru dan Jack yang penasaran. Enggak, baru ingat ada pekerjaan yang belum kelar. Elaknya nyengir. Pintu diketuk. Jingga nongol bersama Liam dan Ezra. Jack bergeser memberikan tempat untuk mereka duduk. Sementara Jingga menyambut uluran tangan Max, yang membawanya duduk di sebelahnya. Mau, jangan dihabiskan. Tawarnya dengan tapi. Jingga mengambil gelas dari tangan Max. Hanya meminum seteguk, lalu dikembalikan lagi dan langsung dihabiskan oleh Max. Mereka hanya melirik. Hebatnya Max bisa membuat Jingga menurut. Hal yang bahkan tidak pernah bisa Gala lakukan selama ini. Justru sebaliknya, Gala lah yang selalu nurut apapun kata Jingga. Kila katanya mau bunuh D*R*, kalau kamu tidak menemuinya sekarang juga. Kenapa malah kamu tinggal nongkrong? Ezra terkekeh mendengar celotehan Nova barusan. Cek, aku malah koprol guling-guling kalau dia beneran bunuh D*R*. Syukur-syukur sampai mati beneran. Biar selesai semua drama memuakkan yang sudah melukai banyak orang, sahut Galak sama sekali tidak ambil pusing dengan ancaman Kila.
Sebenci apapun kamu ke Kila, tapi pikirkan juga bagaimana kalau itu ternyata beneran anakmu. Liam menuang minum kedua gelas kosong di depannya. Satunya diberikan ke Ezra. Bayi itu masih di perutnya. Bunuh D*R juga pilihan sendiri. Aku tidak pernah menjanjikan apa-apa, selain menikahinya sesuai tuntutan Om Satria. Jangan harap bisa menggunakan anak itu untuk menekanku. Toh, juga belum tentu punyaku. Kalau kemudian sampai terjadi sesuatu, mungkin memang itu yang terbaik. Bukan aku jahat, tapi akan lebih kasihan lagi kalau sampai anak itu lahir dan punya ibu G*L seperti Kila. Iya, kan, ucap Gala masuk akal, makanya mereka pun mengangguk. Mana Tante Fiona dan Om Satria juga sama nggak ada otaknya lagi. Sudah benar mereka bertiga sekarang terkucilkan di rumah itu. Biar nggak berkeliaran bikin emosi semua orang. Timpal biru. Mereka tertawa menggeleng. Itulah bukti umur hanya angka. Dewasa itu sifat. Semua orang bisa tua, tapi tidak semua orang bisa dewasa. Max merangkul pinggang Jingga di balik jaketnya, meremas lembut, hingga Jingga menoleh ke pria yang mengulum senyum menatapnya teduh itu. Dia menyandarkan punggungnya ke belakang, seperti mencari hangat di rengkuhan calon suaminya. Bakal makin kacau hidup Om Sat nanti setelah cerai sama Tante Rena. Begonya saat masih ada kesempatan memperbaiki semua, dia malah tetap ngeyel pilih membela adiknya. Padahal pasti tahu ujungnya Kila bakal seperti apa. Kalau tidak mati di tangan Om Ibra, pasti binasa bersama Nero. Ramon ke anak kandung sendiri saja tega menyiksa mentalnya sampai bunuh diri. Apalagi cuma anjing peliharaan yang gagal dimanfaatkan. Ucap Ezra, karena memang tidak ada yang berharga bagi Bengestet seperti Ramon, selain harta dan kuasa. Inara baginya juga hanya alat yang kebetulan juga bisa dijadikan pemuas. Lihat saja nanti setelah global benar-benar hancur dan harta keluarga Gustiawan habis terkuras. Iblis betina itu juga bakal dicampakkan. Dengus Jack dengan mata menguar marah. Menuang lagi minuman ke gelas kosongnya. Dia sepertinya memang sedang butuh itu untuk membuatnya tetap waras. Membalas dendam kematian Bram itu hanya bualannya saja. Kalau memang tidak terima, kenapa baru sekarang? Bukankah itu menggelikan? Yang dia incar hanya royal. Dulu karena perusahaan tidak sebesar sekarang, dia tidak mau mempertaruhkan apa yang dimilikinya di keluarga Gustiawan, untuk berhadapan melawan bos besar. Tapi beda urusannya sekarang, karena royal di tangan Big Boss malah jadi lebih besar dari Grand Global. Terlebih dia merasa sudah punya kuasa di dunia hitam yang bisa mengimbangi seorang Ibra. Jadi mana mungkin tidak tertarik merebut royal, yang pasti akan dialihkan ke Gala sekembali dari London. Lanjut Jack menyadar dengan wajah kakunya. Kalau dipikir-pikir baru kali ini Jack tidak menjaga batasannya saat bersama mereka. Bukan berarti selama ini mereka mengharuskan anak buahnya tahu diri tidak sok akrab. Buktinya Nova juga sedekat itu dengan Jingga, Hera, dan juga Ruby. Meski dalam berbagai kesempatan dia tetap menjaga batasan, sebagai anak buah yang harus tunduk dan tahu harus bagaimana bersikap. Jack selama ini selalu tertutup. Akrab dengan siapapun, tapi seperti sengaja membuat batas aman, tanpa memberi orang lain celah untuk tahu apapun tentang kehidupan pribadinya. Lain, kalau Nova hanya mengunci rapat cerita masa lalunya. Dia tetap open ke orang-orang yang bisa dipercaya dan membuatnya nyaman. Nyawanya sudah di ujung tanduk. Dia tidak sadar sudah menentukan sendiri kematiannya dengan menyatroni Om Ibra. Terlalu percaya diri membuat Ramon jadi tidak tahu diri. Kehancuran Grand Global itu bahkan baru permulaan pembalasan Om Ibra. Sebentar lagi dia akan menangis darah. Ucap Liam yang tahu betul semengerikan apa Om sekaligus bosnya itu. Dia digembleng Ibra sejak kecil untuk jadi tangan kanan Jingga. Jadi sudah pasti didoktrin dengan segala ajaran dan prinsip kepemimpinan Ibra. Anak Bagas Gustiawan yang sulung memangnya tidak menikah? Tanya Jingga. Enggak, geleng Ezra yang sudah melihat semua detail info mereka dari mertuanya. Hidupnya tergantung obat, fisiknya juga lemah. Mana mungkin bisa punya istri? Makanya dia juga tidak bisa berbuat apa-apa saat semua diambil oleh Ramon.
Bahkan, keluarganya juga hancur berantakan karena kelakuan B*J*T saudara angkatnya. Dia tadi siang menelpon papa. Sudah menduga yang meretas sistem komputer mereka adalah kita. Mengancam akan membalas, kalau tidak segera mengembalikan sistem ke kondisi normal, kata Jingga. Terus, tanya Gala, tidak digubris. Mereka geleng kepala. Pasti sudah frustasi, karena biarpun kembali normal ibaratnya hanya bungkusnya saja. Isinya sudah hancur dan hilang semua. Ponsel Jingga bergetar, hampir bersamaan dengan ponsel Liam dan Max. Mereka sontak terbelalak melihat potongan video yang dikirim oleh Ibra. B*****, umpat Jingga terjengkit bangun dengan tangan gemetar. Sama seperti Max dan Liam yang langsung berdiri dengan wajah berang. Sementara yang lain melongo kaget. Insting Jack yang sepertinya bisa meraba, langsung ikut melihat ponsel Liam. Ada apa? Tanya Biru. Ada anak buah kita yang ditangkap dan dibunuh oleh Ramon. Dia berhasil membuatnya buka mulut menunjukkan letak gudang. Jawab Liam. Aku siapkan orang. Jack langsung berlari keluar. Jingga baru saja mau menghubungi papanya, ketika ponselnya berdering. Pak, kamu sudah lihat, kan? Sekarang juga, secepat mungkin kalian ke gudang dan hancurkan semua. Jangan sampai meninggalkan jejak apapun yang bisa terlacak. Titah Ibra. Dengan suara berat seperti sedang menahan emosi. Paham, kami berangkat sekarang. Angguk Jingga mengakhiri sambungan teleponnya. Kita sudah pasti kalah cepat. Ramon tidak mungkin mengirim itu ke Om Ibra, sebelum memastikan bisa menemukan gudangnya. Hati-hati, kita tidak tahu jebakan apa yang dia siapkan di sana. Aku panggil orang pilihanku dulu. Max menghubungi tangan kanannya. Kondisi genting. Dia tidak akan mempertaruhkan nyawa calon istri dan para sahabatnya, meski mereka juga tidak akan mungkin segegabah itu. 1 hour later. Bab 64. Ramon biadab. Semua terjadi di luar prediksi mereka. Nyatanya Ramon sangat tahu di titik mana bisa jadi celah untuk menyerang Ibra. Memukul langsung jelas tidak mungkin, karena kaki tangan Ibra terlalu tangguh. Itulah kenapa dia masih menggunakan taktiknya dengan bermain curang menikam dari belakang. Balasan Ibra kali ini sungguh tidak pernah terlintas dalam dugaannya. Mana Ramon sangka, kalau Ibra bisa sampai kepikiran mencari hacker untuk melumpuhkan sistem komputer perusahaannya. Sialnya lagi para ahli IT yang dia turunkan, masih belum mampu memulihkan sistem yang mereka retas. Bagaimana mungkin Ramon tidak murka? Sahamnya hanya dalam hitungan jam berubah jadi sampah tidak ada nilainya. Data-data penting juga dipastikan hilang. Isi rekening bank dikuras habis. Itu berarti Grand Global yang dia perjuangkan mati-matian untuk merampasnya dari tangan Bagas Bustiawan sudah bangkrut. Ramon juga tahu, Ibra tidak mungkin akan berhenti hanya sampai di situ untuk membalasnya. Siapapun pasti paham bagaimana perangai menantu Jonathan Lin itu jika sudah terusik. Meski sejak awal Ramon sudah mengerti harga apa yang akan dibayar jika berurusan dengan Ibra, tetap saja dia tidak akan diam begitu saja menunggu mati. Menyerang langsung dia tidak akan sanggup. Jadi dia mencari tahu dulu anak buah mereka yang sekiranya tahu lebih banyak. Hingga Ramon mendapatkan salah satunya. Tak hanya digelandang dan disiksa untuk buka mulut. Setelah memberitahu letak gudang mereka pun anak buah Ibra itu tetap Deep End *H. Jangan menganggap itu hanya gudang, karena ini lebih ke harga D*R Ibra yang di *Nejka. Nyawa anak buahnya yang dibantai, belum lagi. Stok senjata yang jumlahnya tidak sedikit juga pasti dicuri. Kalau dijual bisa menghasilkan nominal fantastis. Bagi Ramon itu setidaknya sudah lebih dari cukup untuk membalas apa yang Ibra lakukan terhadap Global Group. Iya, seperti yang di otak dangkal Ramon. Dia tidak sadar kalau itu justru akan makin membuat pembalasan Ibra jauh lebih mengerikan dari yang dia kira. K*P*RRRTTT. Jingga mengumpat keras dengan tubuh gemetar. Begitupun Max, Liam, Ezra dan yang lain berdiri termangu melihat pemandangan mengerikan di hadapannya. Ini bukan lagi masalah puluhan peti senjata yang dicuri. Bukan juga tempatnya yang diobrak-abrik hingga hancur tidak karuan. Tapi,
3 mayat anak buahnya yang digantung dalam kondisi mengenaskan. 1 orang yang Roman culik dan 2 lagi yang sedang kebagian jaga di sana. Jingga keluar dari dalam gudang berdiri di Halarmaren yang dijaga ketat anak buahnya dan Max dengan D.A bergemuruh dan mata panasnya. Hal yang dia tidak ingin, adalah melihat anak buahnya celaka. Siapapun itu, Jingga berusaha sebisa mungkin tidak sampai jatuh korban dari pihaknya. Tapi, kali ini dia justru mendapati 3 orang dibunuh dengan cara CB*D*B itu. Tangannya yang hampir menjotos tembok lebih dulu disambar oleh Max. Jingga menepis kasar dengan geraman kerasnya. Aku tahu kamu sedih, marah, dan sakit hati anak buahmu disiksa dan D*H sesadis itu. Tapi Hani, kita juga sama-sama tahu ini memang sudah resiko dari dunia hitam yang kita pijak. Nyawa mereka bertiga akan kita balas nanti, tapi jangan berbuat bodoh seperti barusan. Ucap Max menatap calon istrinya yang masih berusaha meredam emosinya. Si Lan. B ngestetete, Ramon. Teriak Jingga di tengah hening di sana. Liam dan Jack masih memeriksa ruang bawah tanah. Mayat ketiga anak buahmu juga sudah diurus. Tinggal nanti kita hancurkan tempat ini setelah membereskan dalamnya. Max tidak sampai hati melihat Jingga yang hampir menangis. Dia sangat paham bagaimana perasaannya saat ini. 3 nyawa dan sengaja digantung dengan kondisi bekas siksaan sadis. Jingga mengangguk. Matanya menatap setiap sudut di sana. Harusnya ini jadi tempat paling aman, tapi nyatanya Ramon bisa menemukannya dengan cara L*C*K. Iya, memang hanya dengan otak bengesnya itu dia bisa melawan. Hal yang mulai sekarang harus lebih mereka waspadai lagi mulai saat ini. Sehati-hati apapun, jelas tidak mungkin untuk mengawasi setiap anak buahnya yang berjumlah ratusan. Ruang bawah tanah sudah beres. Mau diledakkan sekarang. Liam yang baru keluar menghampiri mereka. Angguk Jingga. Ayo, pergi. Ajak Max menggandeng Jingga masuk ke mobil. Semua mobil satu persatu mulai melaju meninggalkan halaman gudang, lalu berhenti di kejauhan. Dalam hitungan detik terdengar suara ledakan beruntun, disusul runtuhnya tempat itu. Besok tinggal orang-orang mereka yang akan meratakan tempat itu dengan alat berat. Gudang yang sudah puluhan tahun jadi saksi bisu keberingasan seorang Ibra dan juga mereka membalas musuh-musuhnya pun tak ada lagi. Menyisakan amarah yang membuat Jingga makin berambisi kan Ramon. Dari sana mereka bergegas pulang sudah menjelang dini hari ketika Jingga dan Max sampai di kediaman keluarga Lin. Tapi, ternyata Ibra masih terjaga menunggu kedatangan anaknya. Pasti juga sedang bergelut dengan emosinya. Ini jadi tamparan keras baginya, bisa kecolongan gudangnya diacak-acak Ramon dan anak buahnya D*H. Keduanya masuk ke ruang kerja mengikuti Ibra yang memintanya ke sana. Bagaimana? Tanyanya minta kejelasan lagi, meski tadi Jingga sudah mengatakan si telepon. Senjata diangkut semua. 3 mayat digantung dengan kondisi mengenaskan. Sengaja meledek kita, karena sudah bisa mengorat-arit tempat itu. Cap dia, Pak. Kalau sudah buka mulut dan mendapatkan apa yang dia cari, harusnya mereka bertiga dibiarkan pergi dengan kondisi separah apapun. Malah disiksa, D*H, dan digantung di sana. Geram Jingga sampai tersengal. Ibra menghela nafas berat. Paham bagaimana perasaan anaknya. Ini bahkan baru anak buah biasa, Jingga sudah seemosi itu. Sementara dirinya pernah terpukul dan sampai sekarang masih dihantui penyesalan, karena kehilangan Dini. Salah satu tangan kanannya yang puluhan tahun lalu mati saat melindungi istrinya. Ibra tentu berharap jangan sampai hal pilu itu terulang lagi. Siapapun itu jangan sampai jatuh korban. Sekuat apapun Jingga, pasti akan sulit melewati rasa sakit seperti yang pernah dirinya juga Freya rasakan dulu. Papa tahu kamu marah dan tidak terima. Sama, itulah yang Papa rasakan sekarang. Senjata dicuri tidak masalah. Tempat mau diacak-acak atau dibakar sekalipun tak apa. Namun, lain ceritanya kalau nyawa yang sudah mereka B*N*H. Apalagi 3, hanya untuk membalas
Sakit hatinya ke kita. Tapi Jingga, seperti inilah dunia kita. Deep N asterisk H atau Mem N asterisk H, menjatuhkan atau dijatuhkan, kotor, kejam, dan tak kenal belas kasihan. Selama kamu masih berpijak di tempat yang sama, semua akan terus berulang dan berulang. Ucap Ibra yang duduk dengan gelas minumannya. Tapi, bukan berarti aku akan diam saja membiarkan keparat itu bersorak girang. Sahut Jingga. Tentu saja tidak. Papa juga pasti akan membalasnya. Lebih sadis, lebih kejam, dan berkali lipat lebih menyakitkan. Tapi, tidak dengan cara gegabah saat masih dikuasai emosi. Itu hanya akan membuat kita salah kaprah dan bisa-bisa masuk ke dalam jebakan lawan. Yang jauh lebih kuat, kadang kalah dengan mereka yang pakai otak. Mengendalikan emosi itu penting. Paham? Angguk Jingga. Kita fokus dulu memperketat penjagaan. Global Group aku pastikan hancur. Matteo Bastian, Opa Bimo, dan Sena sudah menyebar anak buahnya untuk melacak markas dan gudang-gudang penyimpanan Ramon. Papa Max besok juga akan mengirim orangnya ke Swiss untuk mendapatkan anak Inara. Semua sudah mulai berjalan sesuai rencana. Kita cukup diam dan tunggu tanggal mainnya. Ujar Ibra. Ke Swiss lagi. Buat apa mencari anak itu, Om? Kan hasil tes DNA mereka sudah keluar. Tanya Max kurang paham maksud mereka memburu anak yang Inara dan Ramon ungsikan ke sana. Untuk menekan Ramon supaya mau ke pesta pernikahan kalian nanti, dengan membawa serta Inara dan Mars datang ke sana. Kita tidak perlu pusing lagi mencari keberadaan anak Dukan Cap *R* itu. Ramon sendiri yang akan menyeretnya datang ke hadapan kita. Selanjutnya, kalian pasti sudah tahu rencana Papa menghadirkan mereka di sana, kan? Lontar Ibra. Tahu, angguk Jingga dan Max hampir bersamaan. Kalian istirahat dulu. Max, tidur saja di lantai atas. Nanti biar Jingga tunjukkan kamarnya. Pakaianmu tadi siang juga sudah diantar ke sini. Diletakkan di kamar Jingga. Sempat canggung sekaligus kaget tiba-tiba disuruh menginap. Max pun mengangguk. Karena sudah memutuskan setelah menikah nanti mereka untuk sementara waktu akan tinggal di sini dulu, jadi beberapa barang penting dan pakaian Max dibawa ke sini. Sementara sebagian banyak dipindahkan ke rumah baru mereka. Waktu hampir menyentuh jam 3 dini hari. Senyap, keadaan rumah besar keluarga Lin hanya menyisakan remang, karena lampu. Ruangan yang nyaris seluruhnya sudah dimatikan. Mengikuti Jingga naik ke lantai atas, Max mengulum senyum. Rasanya masih sedikit aneh tapi juga senang, karena ini pertama dia menginap di sini. Kamu tidur di kamar samping Pras, iya. Nanti baju gantinya aku ambilkan, ucap Jingga setengah berbisik, khawatir mengganggu tidur adik-adiknya dan Gala. Karena kamar mereka memang di lantai 2 semua. Kamarmu sebelah mana? Tanya Max menirukan suara pelan Jingga. Situ. Diapit kamar Gala dan Langit. Jingga menunjuk salah satu kamar yang berada di tengah. Boleh aku lihat sebentar, kan? Sekalian ambil baju ganti, pinta Max seketika mendapat penolakan dari Jingga dengan menggeleng, nggak usah aneh-aneh. Nanti kalau ada yang lihat kamu masuk ke kamarku di malam buta begini, malah dikira macam-macam. Kenapa? Takut langsung dinikahkan, kalau sampai ketahuan mereka. Kan beberapa hari lagi kita meremang mau menikah, Hani. Kalaupun karena kena grebek lalu nikahnya dipercepat, aku malah mau banget. Max cengengesan merangkul calon istrinya. *eneng. Dengus Jingga. Tidak, Max serius ingin mampir dulu ke kamar Jingga yang nantinya juga akan dia tempati setelah mereka menikah. Dia berhenti di depan pintu kamar Jingga setelah mengapit leher gadis yang sekarang mendelik penuh peringatan itu. Buka, Max mengedikkan dagu. Max, desis Jingga greget. Kalau kita ribut di sini, nanti malah akan membangunkan yang lain. Lagi pula tadi papamu tidak bilang, kalau aku dilarang tidur di kamarmu. Tunjukkan kamarnya ke Max. Gitu katanya. Jingga mendengus. Celingukan takut ada yang bangun dan memergoki mereka mengendap kayak menaling. Daripada berisik Jingga pun membuka pintu kamarnya dan membiarkan Max masuk.
Dia sudah tidak punya tenaga untuk berdebat. Lagi pula toh, sebelumnya mereka juga sudah beberapa kali tidur sekamar di apartemen. Begitu lampu menyala, Max menatap setiap sudut kamar Jingga. Tidak seperti kamar Ruby yang didominasi warna pink dan banyak pernak-pernik cewek. Kamar Jingga justru terasa nyaman dengan warna biru dongker dan putihnya. Pantas tidak minta ganti apapun kamar mereka di rumah baru, karena senada dengan kamarnya di sini. Kopermu sudah ditaruh di ruang sebelah, tapi isinya belum ditata di lemari. Kamu mandi saja dulu. Handuk bersih dan sikat gigi barunya sudah aku siapkan di dalam. Jingga melepas jaketnya, lalu menghempaskan tubuhnya ke tempat tidur. Sepertinya benar-benar capek. Kamu nanti tidak akan menyuruhku tidur di sofa, kan? Tanya Max yang berdiri di dekat walk-in closet hendak mengambil baju ganti. Enggak. Kamu tidur saja di lantai. Lebih longgar. Nanti aku ambilkan bantal dan selimut. Jawab Jingga yang membuat Max tertawa terkekeh. Tidak apa di lantai asal ditemani kamu, celetuknya melangkah ke arah kopernya. Bajumu kapan mau dipindah, Hon? Tanya Max menatap sederet lemari dan rak yang masih penuh tertata baju-baju Jingga. Tapi, ada beberapa yang sudah kosong, mungkin sengaja disiapkan untuk menaruh pakaian miliknya. Besok aku beresin dulu. Kemarin-kemarin belum sempat. Sekalian menata baju kamu, jawab Jingga yang datang juga mengambil baju mau mandi. Mau mandi bareng? Gurau Max hanya menendapat pelototan mata judes calon istrinya. Aku mandi dulu di kamar ujung. Sekalian ambil selimut buat kamu, pamit Jingga, lalu keluar dari kamar. Max bergegas masuk ke kamar mandi dan mengguyur sekujur badannya yang terasa penat. Benar-benar seharian yang melelahkan. Meski tidak pergi bulan madu, tapi dia akan mengambil beberapa hari untuk libur setelah menikah nanti. Bukan apa, cuma ingin menikmati waktu bersama istrinya. Karena itu dia mulai ngebut menyelesaikan tanggungan kerjanya. Keluar dengan badan yang terasa lebih segar, Max duduk di sofa menunggu Jingga yang belum kembali. Hampir 3:30. Dia meraih ponselnya dan merembuka beberapa pesan dari papa dan juga teman-temannya. Sampai kemudian Jingga datang dengan membawa selimut. Yah, aku kira akan kamu ajak tidur di situ. Max mengedikkan dagu ke tempat tidur. Ngarep. Jingga memberikan selimut itu ke Max. Dia baru saja hendak beranjak mengambil bantal, ketika tangannya ditarik hingga terhuyung dan jatuh terduduk di pangkuan Max. Ses. Max meletakkan telunjuknya di bibir Jingga yang sudah mau mengumpat. Nanti kita ketahuan. Lepas. Jangan gila, kamu. Geramnya meronta, tapi seketika kicap begitu Max membelai B*R-nya. Mata mereka saling tatap. Max tersenyum melihat wajah cantik calon istrinya yang tegang, seperti tersadar Jingga kembali berusaha lepas. Apa daya lengan kiri Max makin erat membelit pinggangnya. Max. Gumam Max dengan tatapannya yang makin lekat. Jantungnya berdebar kencang. Dia nyaris gila ingin mengecap lagi manis B*R Jingga. Si L-nya setelah C*M*N di kamar waktu itu, dia seperti orang seneng sampai kadang menelan ludah setiap kali di dekat Jingga. B*R-nya benar-benar seperti candu. Lepas. Tit. Jingga gelagapan begitu jempol Max yang mengelus B*R-nya tiba-tiba menyeruak sedikit masuk hingga menyentuh L*D*-nya. Nafasnya seperti tertahan begitu merasakan elusan di sana. Apalagi tatapan mata Max yang seolah sedang menikmati mukanya yang pasti terlihat grogi. Kamu membuatku gila, honey. Bisiknya, lalu mendekatkan wajahnya dan mengecup B*R Jingga. Mulai lembut, L*M dan P-nya dengan sedikit Tn. Menghela nafas dengan muka frustasinya, Max kemudian tersenyum dan melepaskan dekapannya setelah mengecup lagi B*R Jingga. Manis, sanjungnya. Jingga mendeci melangkah ke tempat tidur dan mengambil satu bantal dilempar ke Max. Setelah mematikan lampu, Jingga naik ke tempat tidur dan berbaring menarik selimutnya. Tidur, Max. Gumam Jingga dengan mata beratnya.
Sahut Max yang berbaring menatap calon istrinya. Tidak apa, beberapa hari lagi dia juga sudah bisa tidur memeluknya. Sıcak mı? İdare eder. Yani Güney Kore'den daha iyi bence hava.